Assalamualaikum, well. Well. Apakah engkau siap mendengar kisah suci penuh gizi tentang manusia lapar yang ingin jadi beras? Bukan dongeng, bukan legenda. Ini adalah kisah mistis antara periuk, jubah, dan doa yang bikin malaikat pun mungkin mikir, loh, ini manusia kenapa? Jadi katanya, dan dalam waktu 10 hari beliau tidak makan, kehabisan makanan. Ini cerita apaan sih? Katanya dalam waktu 10 hari dia tidak makan apapun. Oke, itu biasa ya. Mungkin lagi puasa sunnah 10 hari. Tapi terus kalimat selanjutnya. Nah, periuk pada makanan yang beliau bawa dari Sumatera Selatan, itu ditaruh di depan beliau. Loh, jadi selama 10 hari itu pancinya nganggur? Apa dia tiap hari cuma ngelus-ngelus tutupnya sambil bisik, sabar ya, bentar lagi kita makan bareng. Tapi tunggu, yang bikin gue pengen rebus kepala sendiri. Baju jubah yang dipakai beliau itu dibuka, dimasukkan dalam periuk, itu ditutup. Itu jubah apa mie instan? Ngapain? Well, ngapain lo rebus jubah? Kalau kelaparan cari nasi bukan masak outfit lo sendiri. Lo mau masak, apa mau one take jubah? Beliau baca doa, munajat kepada Allah. Mudah-mudahan jubah yang dimasukkan wadah daripada periuk berubah jadi sebuah makanan. Ya Allah, ini kalimat apa twister lidah? Wadah, panci, makanan. Kok rasanya kayak nonton tutorial masak yang ditulis sama anak SD? Mana maksudnya nggak jelas? Jadi jubahnya yang jadi makanan atau pancinya yang berubah? Dan akhirnya begitu beliau buka, akhirnya dikabulkan hajatnya, jadilah sebuah nasi. Jadi nasi, well. Orang lain pinginnya jubahnya jadi bersih, jadi wangi, paling banter jadi jubah anti air. Ini orang minta jadi nasi. Gua nggak ngerti itu doa atau mantra mutasi logistik. Cerita ini gue emang nggak punya versi lengkapnya sih, tapi dari yang gue tangkep, ini kok kayak dongeng Mbah Priuk ya. Wah, modusnya mulai kecium nih. Bau-bau digiring nih. Jangan-jangan habis ini muncul narasi. Oh, nama Tanjung Priok itu ternyata dari panci keramat yang dibawa Khabib ini dari Sumatera. Elah, padahal sejarahnya kan nggak begitu, well. Nama Tanjung Priok itu dari kata periuk. Iya, panci masak dari tanah liat, yang emang udah jadi komoditas dagang sejak zaman prasejarah. Jadi bukan dari jubah yang direbus di panci sakti migrasi antar pulau. Dan pada akhirnya cerita ini bukan lagi soal jubah, panci, atau nasi. Ini soal rasa lapar. Bukan hanya lapar fisik, tapi lapar akan perhatian, pengakuan, dan mitos pribadi. Narasi luar biasa untuk menutupi perasaan lemah, tidak berdaya, atau kehilangan makna. Jadi ketika realitas hidupnya tidak memberi posisi istimewa, maka imajinasi spiritual dijadikan panggung pelarian. Jubah direbus, panci dibuka, jadi nasi. Semua demi jadi tokoh utama dalam semesta buatan sendiri. Dan yang lebih berbahaya, bukan sekadar ia percaya pada kisah itu, tapi saat ia mulai menjualnya sebagai kebenaran, dan mukibin yang otaknya kriwil, menelannya bulat-bulat, seolah logika bisa dikalahkan oleh jubah yang dimasak. Inilah titik di mana dongeng spiritual bukan lagi soal keajaiban, tapi gejala delusi berjamaah yang disulap jadi ziarah. Jadi kalau ada orang yang rebus jubah dan jadi nasi, jangan heran kalau besok ada yang nyemplung ke magic jar demi jadi nasi kotak. Karena ketika mitos jadi cara melarikan diri dari realitas, maka yang direbus bukan cuma baju, tapi akal sehat satu bangsa. Takbir.